ketemu lagi kali ini dengan Kak Linda. Dedek tahu nggak? Hari ini adalah hari yang spesial buat kita semua. Kenapa? Ayo. Betul, karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Hari ini kita akan merayakan Paskah bersama dengan judul Aku Pemenang. Nah, Kak Linda bukan sendirian di sini. Kak Linda ditemani sama Kak Glenn. Shalom semuanya, shalom adik-adik terkasih. Bagaimana? Udah betah tinggal di rumah? Belajar di rumah, berdoa di rumah ya Kak Linda ya. Kebaktian juga Kebaktian di rumah kayak sekarang, nggak Iya. kemana-mana. Sehat, Kak Glenn sama Kak Linda percaya kalian sehat karena Tuhan Yesus menjaga kalian semua. Amin. Amin. Kak, kita juga akan ditemani Kak dengan Berarti kita bertiga ya. iya bertiga dan juga adik-adik kita di Adik-adik. rumah. Itu dia. Ini Kak Kak Diana. Kita semua adik-adik sehat selalu ya. Jangan bosan-bosan belajar di rumah. Iya. Oke. Kak, sebelum kita memulai perayaan Paskah kita boleh berdoa dulu Kak. Ya. Kita buka Kita awali dengan berdoa ya. Yuk kita berdoa sama-sama. Tangannya dilipat, kita tunduk kepala. Kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kau sudah sertai kami, berkati kami selama pandemi ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus sudah berikan kami kesehatan sehingga kami dapat mengikuti acara Paskah pada hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah mati buat kami, sudah menebus dosa kami, dan sekarang Kau telah bangkit Tuhan dan menjadikan kami pemenang atas dosa. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau berdoa, tolong sertai Tuhan acara Paskah kami pada hari ini, supaya kami dapat mengerti firman-Mu dan dapat memuliakan nama-Mu dari dalam hati kami bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan atas semua penyertaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kak, tentunya adik-adik kita bersukacita semuanya. Amin. Yuk kita ajak menyanyi Kak. Nah, buat adik-adik, yuk Kak Glenn, Kak Linda, Kak Diana, undang kalian untuk bangkit berdiri Yuk, bersama-sama. berdiri bersama. Yuk, berdiri ya. Terus sambil ikutin iramanya sambil kita tepuk tangan. Yang ada di rumah siap ya? Sambil gerak juga. Ikutin iramanya mereka berdiri. Ya. Oke. Kita nyanyi lagu apa nih? Sukacita. Kasihnya Kasihnya. seperti sungai. Seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir jiwaku susah,
Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-57. Sebelum Kak Alis membacakannya, mari kita berdoa lebih dulu. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan baik. Tuhan tetap menjagai kami hingga hari ini. Kami merayakan Paskah hari kebangkitan-Mu Tuhan, dan kami mau merenungkan firman-Mu. Pimpinlah kami ya Tuhan, pimpinlah dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami mengerti apa yang Engkau mau sampaikan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kisah kebangkitan Tuhan Yesus kita akan renungkan lebih dulu. Setelah Yesus mati, Yusuf dari Arimatea meminta mayat Yesus, membalutnya dengan kain lenan dan membaringkannya dalam kubur. Perempuan-perempuan yang datang bersama Yesus dari Galilea juga melihat di mana Yesus dibaringkan. Di antaranya Maria Magdalena. Mengapa ini harus terjadi? Sementara itu, pemimpin agama sangat senang dan ingin memastikan tidak ada yang akan mencuri mayat Yesus. Mereka menempatkan prajurit-prajurit menjaga dan menutup pintu kubur dengan batu yang besar supaya tidak ada yang bisa masuk atau keluar. Pagi-pagi benar minggu itu, Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan Salome datang ke kubur membawa rempah-rempah untuk meminyaki Yesus. Mereka sedih dan membicarakan siapa yang akan membukakan batu besar itu. Ketika mereka telah dekat, mereka terkejut. Batu itu telah terguling dan pintu kubur itu telah terbuka. Apa yang telah terjadi? Mereka bertanya-tanya dan mereka masuk untuk melihat ke dalamnya. Mereka tidak menemukan tubuh Tuhan Yesus di sana. Apa yang telah terjadi? Tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka dengan pakaian yang berkilau-kilauan. Kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang telah dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Segera mereka pergi untuk memberitakan kepada murid-murid yang lain. Tetapi Maria Magdalena, ia menangis. Dan ia mendengar seseorang bertanya kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Sampai ketika Yesus memanggilnya, "Maria." Maria mengatakan, "Rabuni," artinya guru. Bagaimana mungkin? Dia adalah Yesus. Aku telah ikut menguburkannya, tapi sekarang ia ada di hadapanku. Hampir Maria tidak percaya apa yang dilihatnya, tetapi ini sungguh-sungguh Yesus yang ada di hadapannya. Ia hidup, ia hidup. Ia tidak mati di dalam kubur lagi. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapa." Maria Magdalena dengan tidak percaya tetapi melihat Yesus, pergilah ia kepada saudara-saudara yang lain untuk memberitakan Yesus bangkit. Nah adik-adik, di dalam firman Tuhan di 1 Korintus 15 ayat 57, "Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita." Wah,
tetapi syukur kepada Allah. Firman Tuhan mengajak kita untuk mengucap syukur. Jangan berhenti mengucap syukur, karena Allah telah memberikan kepada kita kemenangan. Wah, ini menunjukkan ada kuasa Allah di situ. Oleh siapa? Oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Adik-adik, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah mati dan juga bangkit. Ketika Tuhan Yesus mati waktu itu, disalibkan, mati dan dikuburkan, harapan orang semua, murid-muridnya semua pada saat itu lenyap. Tidak ada harapan. Siapa yang akan menjadi penolong kita? Siapa penebus dan juru selamat kita? Hilang harapannya, lenyap. Tetapi ketika Tuhan Yesus bangkit, harapan itu ada. Tuhan Yesus bangkit dan menang, menunjukkan kuasa Allah. Adik-adik sekalian, Tuhan Yesus membawa kemenangan untuk kita. Kemenangan yang dibawa Tuhan Yesus ada dua macam. Yang pertama adalah kemenangan setiap hari. Apa artinya? Artinya setiap hari kita bisa menang. Atas apa? Atas semua yang buruk yang ada dalam hidup kita. Kita bisa mengalami perubahan hidup sebagai anak-anak Tuhan. Kita bisa mengubah kebiasaan-kebiasaan kita menjadi benar di hadapan Tuhan. Yang kedua, kemenangan kekal. Apa itu? Kemenangan karena Tuhan Yesus sudah menang atas dosa dan maut, atas penghukuman dosa. Dia menghapuskannya bagi kita dengan darahnya, maka kita mengetahui jalan menuju sorga. Adik-adik, kita bisa menjadi anak-anak Tuhan ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Sebagai anak-anak Tuhan, kita adalah pewaris kerajaan sorga. Firman Tuhan di 1 Korintus 15 ayat 57 tadi mengingatkan bahwa kemenangan itu oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Adik-adik, ini tentang Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ketika Tuhan Yesus menang, Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus membuktikan kebangkitannya. Dengan cara apa? Dengan cara dia menampakkan diri kepada banyak sekali orang. Mulai dari Maria Magdalena dan murid-muridnya sampai 500-an orang menjadi saksi kebangkitan Tuhan Yesus. Luar biasa. Kemenangan itu butuh bukti. Adik-adik, kita perlu membuktikan juga bahwa kita sudah menang bersama Tuhan Yesus. Karena itu mari kita tinggalkan dosa kita. Buktikan ada Tuhan Yesus dengan kuasanya mengubah hidup kita. Tinggalkan rasa malas itu. Tinggalkan kebiasaan suka berbohong. Tinggalkan kebiasaan ingin menang sendiri, suka berkelahi. Apapun yang buruk dalam hidup kita, tinggalkan. Ubah kebiasaan kita. Adik-adik, semangat bersama dengan Tuhan Yesus. Kita bisa. Kita akan menang melawan semua itu. Karena itu, ayo kita buktikan bersama-sama. Kak Lis ingin mengajak kita semua untuk taat pada firman Tuhan. Yuk, kita buktikan kemenangan kita yang sudah kita peroleh dari Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Tuhan yang sudah luar biasa menebus dosa kami. Tuhan bangkit dan membuktikan kemenangan Tuhan. Tuhan, kami juga ingin membuktikan kemenangan Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber kemenangan kami. Kami menjadi pemenang-pemenang. Tuhan, pimpinlah hidup kami mulai hari ini. Kami ingin memeriksa diri, kami ingin mengubah diri lebih baik di hadapan Tuhan. Kami ingin menjadi saksi di hadapan sekitar kami, sehingga orang melihat kami anak-anak pemenang. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Kita adalah Pemenang. Yes. Adik-adik di rumah juga pemenang. Amin. Amin. Sekarang kita mau belajar lagu baru seperti ini. Betul, kita akan belajar lagu baru sama-sama ya. Judulnya apa Kak? Judulnya?
ku bersukacita. Nah, adik-adik yang bersukacita di rumah, ayo sama-sama kita bangkit berdiri ya. Bangkit berdiri. Kita nyanyikan sama-sama. Ayo. pakai sesuatu nih Bang. Oke, yes. Nah, ya. Dengan penuh semangat ya, kita mau menyanyikan Ku menang, menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang, haleluya, haleluya. Dia bangkit, haleluya. Dia hidup, haleluya. Dia naik, Roh Kudus, haleluya, haleluya. Dia bangkit, haleluya. Dia hidup, haleluya. Dia naik, Roh Kudus. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang, haleluya, haleluya. Dia bangkit, haleluya. Dia hidup, haleluya. Selamat Paskah, mari kita tutup kebaktian Paskah kita, perayaan Paskah kita hari ini dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau sudah mati bagi kami dan bangkit bagi kami, menjadikan kami sebagai pemenang. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat keluarga kami,
gereja kami bisa mengenalkan kasih-Mu terus maupun kecintaan kepada manusia